Di tengah Samudra Atlantik, sekitar 570 km dari pesisir Senegal, ada negara kecil bernama Cabo Verde. Namanya berarti Tanjung Hijau. Dari nama itu, orang mudah membayangkan pulau tropis yang penuh hutan, lembah basah, air tawar, dan pepohonan besar yang tumbuh rapat sampai ke lereng gunung. Bayangan seperti itu terasa masuk akal, sebab banyak pulau di daerah tropis memang lahir dengan warna hijau yang kuat. Tetapi dari udara, Cabo Verde memberi pemandangan yang berbeda. Banyak pulaunya justru terlihat kering. Warna yang muncul lebih sering berupa coklat tanah, abu batu, pasir pucat, dan garis pantai yang dikelilingi laut biru gelap. Lerengnya terbuka, lembahnya sering tampak gersang. Di beberapa tempat, pepohonan besar sulit tumbuh luas karena hujan tidak datang dengan cara yang sama seperti di pulau tropis lain. Inilah keanehan pertama Cabo Verde. Sebuah negeri bernama Hijau, hidup di tengah laut. Tetapi, air tawar selalu menjadi salah satu harta paling penting bagi penduduknya. Kepulauan ini terdiri dari 10 pulau utama yang membentuk lengkungan di Atlantik. Dari jauh, pulau-pulau itu tampak seperti puncak gunung purba yang muncul dari dasar samudra. Cabo Verde memang lahir dari aktivitas vulkanik. Tanahnya tumbuh dari tenaga bumi yang naik perlahan dari bawah laut, lalu mengeras menjadi pulau-pulau vulkanik. Orang Cabo Verde juga membagi kepulauan ini menurut arah angin. Di utara, ada kelompok Barlavento, pulau-pulau yang lebih berhadapan dengan angin. Di selatan, ada Sotavento, pulau-pulau yang lebih terlindung. Pembagian ini terdengar sederhana, tetapi bagi masyarakat kepulauan, angin ikut menentukan perjalanan kapal, arah debu, kekuatan ombak, bahkan rasa kering yang menempel pada musim. Di antara 10 pulau utama, tidak semuanya dihuni dengan cara yang sama. São Nicolau memiliki pegunungan dan desa-desa tenang. Mayo dikenal dengan pantai yang lebih sepi dan ritme hidup yang pelan. Brava sering dikaitkan dengan iklim lebih lembut dan bunga-bunga yang tumbuh lebih mudah. Santa Luzia tetap liar tanpa penduduk tetap. Perbedaan ini membuat Cabo Verde tidak bisa dipahami dari satu pantai saja. Setiap pulau membawa iklim kecil, sejarah kecil, dan pilihan hidup yang berbeda. Letaknya membuat Cabo Verde terasa terpisah dari mana-mana. Dari Afrika Barat, jaraknya cukup jauh untuk membuat pulau-pulau ini memiliki dunia sendiri. Dari Eropa, tempat ini menjadi titik singgah dalam perjalanan panjang menuju lautan selatan dan barat. Dari arah Amerika, Cabo Verde terlihat seperti titik kecil di jalur samudra yang luas. Pulau-pulaunya berdiri di antara angin, debu Afrika, arus laut, dan musim hujan yang tidak selalu bisa dipercaya. Nama Cabo Verde sendiri berasal dari sejarah yang agak menipu. Para pelaut Portugis mengambil nama itu dari Cape Verde, semenanjung di wilayah Senegal yang menjadi salah satu titik paling barat daratan utama Afrika. Tanjung di Afrika Barat itu memberi nama kepada kepulauan di lepas pantai. Akhirnya, pulau-pulau yang banyak berwajah kering itu dikenal sebagai Tanjung Hijau. Padahal, iklimnya lebih dekat dengan daerah Sahel, wilayah semi kering yang membentang di selatan Sahara. Angin dari Afrika kerap membawa debu halus menyeberangi laut. Kadang, langit berubah buram kecoklatan. Laut tetap biru, tetapi udara terasa seperti membawa sisa gurun dari kejauhan. Di tempat seperti ini, hujan tidak bisa dianggap sebagai kepastian. Ketika hujan turun, perubahan bisa terasa cepat. Bukit yang sebelumnya coklat mulai memperlihatkan lapisan hijau tipis. Tanaman kecil muncul di lereng. Lembah yang tampak kosong kembali menunjukkan kehidupan.
orang-orang dapat menanam jagung, kacang, sayuran, atau tanaman lain yang cocok dengan kondisi tanah setempat. Lalu matahari kembali bekerja, tanah mengering, angin menyapu lereng, air yang turun harus segera ditampung, disimpan, atau dialirkan. Bagi masyarakat Cabo Verde, air menjadi urusan panjang yang tidak selesai hanya karena hujan sempat datang. Air menentukan ladang, makanan, hewan ternak, kebersihan, bahkan masa depan kampung. Selama berabad-abad, kekeringan dan gagal panen menjadi bagian dari sejarah pulau-pulau ini. Banyak keluarga pernah meninggalkan tanah kelahiran karena hidup tidak lagi memberi cukup pilihan. Sebagian pergi ke Amerika Serikat, Portugal, Belanda, Prancis, Angola, Sao Tome, dan tempat-tempat lain yang lebih menjanjikan pekerjaan. Perantauan menjadi bagian dari identitas nasional. Di banyak negara, orang meninggalkan kampung karena ingin mengejar kesempatan yang lebih besar. Di Cabo Verde, kepergian sering lahir dari kebutuhan yang lebih mendasar. Tanah yang kering, air yang terbatas, dan pulau yang jauh dari pasar besar membuat hidup di sana harus selalu disusun dengan hati-hati. Namun, kehidupan tidak berhenti. Di lereng-lereng kering, rumah-rumah tetap berdiri. Di tanah yang sulit, orang tetap menanam. Di pelabuhan, kapal-kapal tetap berangkat. Di dapur, keluarga tetap memasak dari bahan yang tersedia. Di malam hari, musik tetap terdengar. Cabo Verde tumbuh dari kebiasaan sederhana untuk menyesuaikan diri dengan alam yang tidak banyak memberi kelonggaran. Untuk memahami negeri ini, perjalanan paling tepat dimulai dari Santiago, pulau terbesar di Cabo Verde. Santiago menjadi pusat politik, ekonomi, dan sejarah. Di pulau ini berdiri Prala, ibu kota negara. Jalan-jalannya lebih sibuk daripada banyak kota lain di kepulauan tersebut. Kantor pemerintah, pelabuhan, kampus, pasar, dan pemukiman padat memberi Praia irama kota modern. Tetapi beberapa kilometer dari denyut ibu kota, sejarah yang jauh lebih tua masih berdiri di antara batu, lereng kering, dan laut. Tempat itu bernama Cidade Velha. Sekarang, Cidade Velha terlihat tenang. Jalan batunya sempit, rumah-rumah rendah berdiri tidak jauh dari alur sungai yang sering kering. Bukit-bukit tandus mengelilingi lembah kecil yang menghadap Samudra Atlantik. Pada siang hari, cahaya matahari jatuh keras ke dinding batu tua, membuat kota itu terasa seperti disimpan oleh waktu. Lebih dari 5 abad lalu, lembah ini memiliki peran besar dalam sejarah dunia Atlantik. Pada 1462, Portugis mendirikan pemukiman Ribeira Grande di tempat yang kemudian dikenal sebagai Cidade Velha. Kota ini berkembang menjadi pelabuhan penting dalam masa pelayaran samudra. Kapal-kapal Eropa berhenti di sana untuk mengambil air, makanan, dan perbekalan sebelum melanjutkan perjalanan. Letaknya membuat Ribeira Grande menjadi penghubung antara Eropa, Afrika, dan Amerika. Dari pelabuhan kecil di pulau kering itu, barang, bahasa, agama, dan ambisi kolonial bergerak melintasi laut. Bersama arus perdagangan, ada sisi sejarah yang jauh lebih gelap. Banyak orang dari pesisir Afrika Barat dipaksa melewati Cabo Verde sebelum dikirim ke seberang Atlantik. Kota ini menjadi salah satu titik dalam perdagangan manusia yang meninggalkan luka panjang di dunia Atlantik. Batu-batu tua Cidade Velha menyimpan ingatan yang berat. Benteng, reruntuhan gereja, jalan berbatu, dan tiang hukuman lama tidak bisa dipandang hanya sebagai pemandangan kuno. Semua itu menjadi jejak dari masa ketika pulau kecil di tengah laut berubah menjadi simpul perdagangan, kekuasaan, dan penderitaan manusia. Dari sejarah yang keras itu, identitas Cabo Verde mulai terbentuk. Orang Portugis membawa bahasa, agama, dan sistem kolonial. Orang-orang Afrika Barat membawa ingatan, ritme, pengetahuan bertahan hidup, makanan, cara bernyanyi, dan tradisi yang tidak hilang meski dipisahkan dari tanah asal.
Di pulau-pulau yang sebelumnya tidak memiliki pemukiman permanen yang diketahui, kehidupan baru tumbuh dari pertemuan yang rumit. Bahasa Kriolo lahir dari keadaan ini. Bahasa ini menjadi jembatan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Kriolo, orang-orang dari latar berbeda mulai membangun keluarga, pasar, kampung, dan cara baru untuk menyebut dunia di sekitar mereka. Dari generasi ke generasi, masyarakat Kreol Cabo Verde tumbuh dengan identitas yang berbeda dari Portugal dan berbeda pula dari Afrika Barat. Cabo Verde lahir sebagai bangsa Atlantik. Asal-usulnya tidak berjalan dari satu akar tunggal yang rapi. Bangsa ini terbentuk dari perjalanan, paksaan, percampuran, kehilangan, dan kemampuan manusia membangun rumah di tanah yang awalnya sangat terbatas. Dari Santiago, wajah Cabo Verde berubah ketika perjalanan bergerak ke Sal. Pulau ini terlihat sangat terang dari udara. Bentuknya rendah, kering, dan terbuka. Warna tanahnya seperti madu pucat yang mengapung di Laut Biru. Hujan turun sedikit, pohon besar jarang menguasai landscape. Garis pantainya panjang, sementara bagian dalam pulau terasa seperti hamparan kosong yang disinari matahari tanpa henti. Nama Sal berarti garam. Di Pedra Jume, sebuah kawah vulkanik tua berubah menjadi cekungan garam. Air asin yang masuk dan menguap meninggalkan lapisan putih berkilau. Dari atas, tempat ini tampak seperti cermin raksasa yang retak di tengah tanah panas. Dulu, garam menjadi sumber ekonomi penting bagi masyarakat setempat. Orang-orang bekerja di bawah matahari, mengumpulkan hasil yang lahir dari laut, batu, dan panas. Sekarang, Sal dikenal sebagai pusat pariwisata. Banyak wisatawan yang datang untuk mencari pantai, cuaca cerah, dan laut yang jernih. Resort berdiri di dekat pasir putih. Kafe dan jalanan wisata tumbuh mengikuti arus orang yang datang dari Eropa. Tetapi keindahan Sal tetap membawa jejak keras pulau itu. Pantainya luas karena angin dan arus terus membentuk pasir. Tanah bagian dalam tampak terbuka karena air tidak cukup untuk menciptakan vegetasi lebat. Di Sal, surga tidak selalu berwarna hijau. Surga di pulau ini berwarna biru laut, putih garam, coklat pasir, dan kuning cahaya matahari. Lebih ke timur, Boa Vista memberi kesan yang lebih aneh. Namanya berarti pemandangan indah, dan pulau ini memang punya garis pantai yang panjang. Lautnya bersih, ombaknya datang berulang-ulang ke pasir luas yang nyaris tidak putus. Tetapi begitu melangkah menjauh dari pantai, Boa Vista bisa terasa seperti gurun kecil yang diletakkan di tengah samudra. Gumuk pasir bergerak mengikuti angin. Di beberapa bagian, orang dapat berdiri di atas pasir yang terlihat seperti Sahara mini. Sementara, suara ombak terdengar dari kejauhan. Perpaduan itu menciptakan suasana yang sulit ditemukan di banyak pulau tropis lain. Kaki menginjak lanskap gurun, mata melihat laut, dan udara membawa rasa kering yang datang dari arah Afrika. Boa Vista menunjukkan bahwa keindahan Cabo Verde tidak selalu lahir dari kelimpahan. Kadang keindahannya muncul dari garis sederhana, pasir yang luas, laut yang terbuka, langit tanpa banyak penghalang, angin yang bergerak terus-menerus. Pulau ini memberi pemandangan yang bersih, keras, dan sunyi, seperti dunia yang dikurangi sampai tinggal unsur paling penting. Lalu ada Fogo, pulau yang membawa Cabo Verde ke suasana yang lebih dramatis. Fogo berarti api. Di tengah pulau ini berdiri Pico de Fogo, gunung api setinggi 2.829 meter. Bentuknya naik tajam dari laut, gelap, besar, dan mudah dikenali. Dari kejauhan, gunung itu tampak seperti piramida hitam yang berdiri sendirian di tengah Atlantik. Pico de Fogo masih aktif. Letusan modern pernah menghancurkan rumah, menutup jalan, dan mengubah bentuk pemukiman. Lava mengalir melewati kampung, meninggalkan batu hitam yang keras dan panas dalam ingatan penduduk. Tetapi, setelah bahaya mereda, banyak orang kembali di tanah yang sama. Alasannya sederhana sekaligus berat. Tanah vulkanik di Fogo subur.
Di dalam kaldera luas bernama Shadas Calderas, rumah-rumah berdiri di atas lautan batu hitam. Kebun anggur tumbuh di tanah yang pernah dibakar lava. Kopi juga ditanam di beberapa bagian pulau. Orang-orang membangun kehidupan di bawah bayangan gunung yang memberi sekaligus mengancam. Di Fogo, hubungan manusia dan alam terasa sangat dekat. Gunung api dapat merusak kampung. Tanah dari gunung yang sama memberi kesuburan yang jarang ditemukan di banyak pulau lain. Penduduk setempat tidak hidup tanpa memahami resiko. Mereka tetap tinggal karena tanah itu memberi peluang yang tidak mudah ditinggalkan. Setiap rumah dibangun ulang, setiap kebun kembali ditanam, membawa keputusan yang tenang untuk bertahan. Dari Fogo, perjalanan menuju Santo Antaung terasa seperti memasuki wajah Cabo Verde yang lain. Santo Antaung menjadi salah satu kejutan terbesar di negara ini. Pulau itu bergunung-gunung, curam, dan jauh lebih hijau di beberapa lembahnya. Tebing jatuh langsung ke laut, jalan berliku mengikuti sisi gunung. Kabut dari angin laut menempel di lereng, lalu memberi kelembapan yang tidak dimiliki banyak pulau lain. Di lembah Paul, warna hijau muncul lebih kuat. Teras pertanian mengikuti bentuk lereng. Pohon pisang, tebu, dan tanaman tropis tumbuh di antara rumah-rumah kecil. Air lebih mudah ditemukan dibandingkan di pulau-pulau kering seperti Sal atau Boa Vista. Dari sudut tertentu, Santo Antaung terlihat seperti jawaban atas nama Cabo Verde. Tetapi kehijauan itu tidak mewakili seluruh negeri. Cabo Verde penuh perbedaan kecil yang menentukan nasib tiap pulau. Satu pulau bisa menerima lebih banyak kelembapan karena gunung dan arah angin. Pulau lain tetap kering karena bentuk tanah dan letaknya tidak cukup membantu menangkap hujan. Itulah sebabnya perjalanan di negara ini terasa seperti berpindah dari satu dunia kecil ke dunia yang lain. Santiago menyimpan sejarah dan pusat negara. Sal membawa garam, pariwisata, dan tanah kering yang terang. Boa Vista memperlihatkan gurun kecil di tengah laut. Fogo berdiri dengan gunung api dan tanah hitam yang subur. Santo Antaung menghadirkan lembah hijau, tebing curam, dan jalan gunung yang dramatis. Lalu, São Vicente memberi Cabo Verde suara. Di pulau ini, Mindelo dikenal sebagai jantung budaya negara. Kota pelabuhan itu punya kafe, alun-alun, rumah warna-warni, dan suasana malam yang hidup. Musik menjadi bagian dari napas kota. Dari jalanan Mindelo, dunia mengenal salah satu warisan budaya paling kuat dari Cabo Verde, yaitu Morna. Morna berjalan pelan, nada-nadanya lembut, kadang terdengar seperti seseorang sedang memandang laut sambil mengingat rumah yang jauh. Musik ini membawa pengaruh Afrika, Portugis, dan kehidupan Atlantik. Dari dalam Morna muncul perasaan yang sangat dekat dengan pengalaman orang Cabo Verde. Rindu, pergi, kehilangan, lalu tetap menyimpan hubungan dengan tanah asal. Orang Cabo Verde menyebut perasaan itu sodade. Sodade sulit diterjemahkan dengan satu kata. Dalam bahasa Indonesia, perasaan itu dekat dengan rindu, kenangan, dan rasa kehilangan yang lembut. Sodade bisa muncul ketika seseorang meninggalkan pulau untuk bekerja di negeri jauh. Bisa muncul ketika keluarga menunggu kabar dari pelabuhan. Bisa juga muncul ketika seseorang kembali ke kampung halaman dan menyadari bahwa waktu telah mengubah banyak hal. Perasaan itu tumbuh karena sejarah Cabo Verde memang dipenuhi keberangkatan. Kekeringan, kelaparan, pekerjaan terbatas, dan jarak dari pusat ekonomi besar membuat banyak orang pergi. Mereka membawa bahasa, makanan, musik, dan ingatan tentang pulau-pulau kecil di Atlantik. Di luar negeri, komunitas Cabo Verde tetap menjaga ikatan dengan tanah asal. Kiriman uang dari diaspora membantu keluarga, membangun rumah, membiayai sekolah, dan menjaga hubungan antara pulau-pulau ini dengan dunia luar. Laut menjadi bagian penting dari semua itu. Bagi penduduk Cabo Verde, laut bisa menjadi sumber makan, jalan menuju pekerjaan, pembatas antar keluarga, dan jalur pulang. Laut yang mengelilingi pulau tidak selalu memberi rasa nyaman.
Kadang, laut menjadi pengingat bahwa orang yang pergi berada sangat jauh. Tetapi, dari laut pula Cabo Verde terhubung dengan dunia. Nama Cesaria Evora tidak bisa dilepas dari kisah ini. Penyanyi dari Mindelo itu dikenal dunia dengan suara yang berat, hangat, dan penuh perasaan. Cesaria sering tampil tanpa alas kaki, membawa kesan sederhana yang kuat. Melalui lagu-lagunya, banyak orang di luar Afrika pertama kali mendengar suara batin Cabo Verde. Morna yang dinyanyikan Cesaria terasa seperti pelabuhan tua, angin malam, kapal yang berangkat, dan keluarga yang menunggu di rumah. Budaya Cabo Verde tetap punya sisi yang lebih cepat dan meriah. Ada funana, musik dengan irama hidup dan energi yang kuat. Ada batuke, bentuk musik tua yang memakai tepukan, perkusi, dan nyanyian bersama. Di pasar, pesta, dan pertemuan keluarga, musik membantu orang menjaga ingatan, merayakan hidup, dan melewati kesulitan dengan cara yang lebih ringan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada satu ungkapan yang sering dikaitkan dengan Cabo Verde, no stress. Bagi orang luar, kalimat itu terdengar seperti slogan wisata. Di pulau-pulau ini, maknanya lebih dalam. Alam Cabo Verde tidak bisa dipaksa. Hujan tidak selalu datang sesuai harapan. Angin tidak bisa dihentikan. Jarak keluarga tidak bisa dipendekkan begitu saja. Karena itu, orang belajar mengatur respon, menerima keadaan, lalu mencari cara terbaik untuk terus hidup. Sikap itu dekat dengan Morabeza. Morabeza sering dijelaskan sebagai keramahan khas Cabo Verde. Tetapi, maknanya juga menyentuh kehangatan, kebaikan, dan kemampuan membuat orang lain merasa diterima. Di pulau-pulau yang hidup dalam keterbatasan, hubungan antar manusia menjadi sangat penting. Keramahan bekerja sebagai cara menjaga ikatan. Makanan juga menyimpan cerita yang sama. Cachupa menjadi hidangan nasional Cabo Verde. Makanan ini dimasak perlahan dari jagung, kacang, sayuran, dan makanan lain yang tersedia. Dalam satu panci cachupa, terlihat cara hidup masyarakat yang terbiasa memanfaatkan apa yang ada. Tidak semua bahan harus mewah. Tidak semua hidangan harus lahir dari kelimpahan. Yang penting cukup, hangat, dan bisa dibagi. Setelah berabad-abad berada di bawah kekuasaan Portugis, Cabo Verde merdeka pada 5 Juli 1975. Nama Amilcar Cabral memiliki tempat penting dalam perjuangan kemerdekaan Cabo Verde dan Guinea-Bissau. Pemikirannya tentang martabat, kebudayaan, dan kebebasan membantu membentuk arah perjuangan melawan kolonialisme Portugis di Afrika Barat. Kemerdekaan tidak membuat alam Cabo Verde berubah menjadi mudah. Air tetap terbatas, lahan pertanian tetap sedikit, jarak antar pulau tetap membutuhkan biaya. Banyak kebutuhan masih harus didatangkan dari luar. Namun negara-negara kecil ini perlahan membangun reputasi yang cukup kuat. Di Afrika, Cabo Verde sering dikenal sebagai salah satu negara dengan demokrasi yang stabil. Pergantian kekuasaan berlangsung damai, pendidikan berkembang, layanan kesehatan membaik. Pada 2024, Cabo Verde mendapat pengakuan sebagai negara bebas malaria. Sebuah pencapaian besar bagi negara kepulauan tropis. Capaian seperti itu mungkin terlihat sepele. Tetapi, bagi negara kecil yang tidak memiliki sumber daya alam besar, kemajuan semacam ini menunjukkan arah yang jelas. Cabo Verde membangun masa depan dari manusia, laut, angin, matahari, budaya, dan jaringan diaspora. Angin Atlantik yang dulu menjadi bagian dari tantangan, kini mulai terlihat sebagai sumber energi. Sinar matahari yang membuat tanah cepat kering juga dapat dipakai untuk listrik. Desalinasi membantu mengubah air laut menjadi air tawar, terutama di kota dan wilayah wisata. Teknologi modern memberi harapan baru, meski persoalan dasar negeri ini tetap sama. Bagaimana hidup layak di pulau-pulau yang jauh, kering, dan terbatas. Itulah sebabnya Cabo Verde menarik. Negara ini tidak memenangkan perhatian dunia karena ukurannya, tidak pula karena hutan raksasa, sungai besar, atau pegunungan yang membelah benua. Daya tariknya lahir dari ketegangan yang sangat manusiawi. Nama yang berarti hijau, tanah yang sering kering, laut yang luas, air tawar yang sedikit, dan masyarakat tetap membangun kehidupan dengan cara yang hangat.
Setelah semua perjalanan itu, Cabo Verde tidak lagi terasa seperti nama yang salah. Negeri ini memang tidak memberi hijau dengan mudah. Warnanya kadang hanya muncul sebentar setelah hujan, bertahan di lembah tertentu, lalu perlahan kalah lagi oleh angin dan matahari. Karena itu, setiap tanaman, setiap sumur, dan setiap ladang kecil memiliki arti yang lebih besar daripada sekedar pemandangan. Di sini, air tawar tidak pernah menjadi latar biasa dalam kehidupan. Air menjadi ukuran kesabaran. Orang menunggu hujan, menampung yang tersisa, membagi yang sedikit lalu melanjutkan hari tanpa banyak keluhan. Mungkin dari sanalah Cabo Verde paling mudah dipahami. Bukan dari bayangan hijau dalam namanya, melainkan dari kehidupan yang tumbuh di balik nama itu. Pulau-pulau ini tidak selalu subur, tetapi manusia di dalamnya belajar menjaga harapan di tanah yang sering kering. Di tengah Atlantik, Cabo Verde berdiri sebagai negeri kecil yang tidak dimanjakan alam. Laut mengelilinginya, angin mengujinya, gunung api membentuk tanahnya, kekeringan membuat penduduknya belajar bertahan dengan cara yang tenang. Pada akhirnya, Tanjung Hijau itu tidak harus selalu terlihat hijau dari langit. Cukup melihat bagaimana orang-orang di sana menanam, bernyanyi, merantau, pulang, dan tetap menjadikan pulau-pulau kering itu sebagai rumah. Dari sana, Cabo Verde menemukan warna hijaunya sendiri.